Nyadin mesin. Ngledek komputer muni ro kowe. Iya iyalah. Masa ya dong. Guyu ae. Yah. Kipas noto ki dhuwurno koko kan ning mburi pojokan kono kan ngene to, Dik. Rempong. Aku teko-teko masuk ke kelitoksis Mas baru. Tulisan ces to. Tulisan ces. Oh iya Mati lho. Sik pipi iki. Wes. Malah bumbu gotongi. Wonge lho dingetokno wonge. Ampun bapak jenenge malah. Kayaknya nang ngarep mari. Akor yakin benar 100%. Nah, pineapple gak keliru. Tokonya ada, masangnya tengah wengi. Besok kudu dadi. Kowe tau ngalami wis karo ya. Tau ngalami. Jadi usahakan ada spare teman-teman ya, spare. Jadi kira-kira dengan kemampuanmu, aku melebihi RJ45 itu berapa biji? Oke. Kita harus yakin expert ya lebih luru ya. Bukan berarti terus expert ya tolong kan ngantuk. Rokoknya pas rokokan kelalen bisa jadi lebih kan. Paling tidak kita nyiapkan apa RJ45 12. Wes yakin 12. Saya yakin ya mereka yakin. Waktunya untuk sharing dari modem ke ini anggap aja wis gawane modem. Biasanya bawaannya modem seperti ini. Ya. Dari Telkom. Nek gak ilang sekolahane ya. Suwi biasanya, "Pak, mau kabel ning, Pak." Mbok Mas Bening ndi yo Mas yo? Kedose takoki, biasanya iki lho Mas mbek tukang kebon. Sering kayak banget. Ya seperti ini kabel bawaannya biasanya modem. Wis jadi. Ya wis jadi apa nih saya mau disiapkan penataan switch HP delek endi kira-kira yang cantik gimana bokeh bunga-bunga ya gak apa-apa box tempel stiker apa Hello Kitty ya monggo terserah sampean itu ya itu tinggal senimu nah wes setelah itu semua dipasang oke pengkabelan sudah beres belajar dipasang semua colokkan di masing-masing kabelnya. Setelah itu baru kita lakukan namanya addressing. Nah itu yang penting di sini ya. Addressing itu apa? Pengalamatan. Oke, pengalamatan itu teman-teman ya. Nah, yang dikenal dengan Internet Protocol, ya, IP address, transfer control protocol, dan Internet Protocol. Wes, gak usah lu mikir pengertian inti ini. Pak Pos, ya, kalau ngantar surat, alamat di Soko. Ditulis di suratnya Soko Tuban. Kira-kira teko mau ya. Namanya jelas. Posisi kira-kira toko mau ya. Soko Tuban. Sampai enggak? Sampai kecamatan. Iya kan? Iya. Wes tak mau Soko di, iya kan? Nah, coba misalnya RT-mu berapa? 3. RW? 3. Desa? Tambah dusun? Nah, iso.
2 so sampai asal jelas apa namanya addressnya. Sama di komputer itu juga gitu, mengenal yang namanya addressing. Konsep sederhana loh, gak usah ngeluh. Teori itu sak buku ini, pengen belajar ya. Sampai golek teori TCP IP, wakeh, mulai sejarah, saya nemu sopo, standar opo. Intinya itu ada 3 kelas, jadi dibagi 3 kelas TCP IP. Ya. Jadi intinya apa? Kalau alamatnya jelas, berarti kiriman paket kita dari Pak Pos sampai ke rumah. Kalau alamatnya jelas dari komputer kita, mau transfer apapun sampai paket data namanya. Kita mau komunikasi juga sampai. Oke. Yang penting kita harus punya kesepakatan seperti ini ya. Ada 3 kelas. Yang sampai sering lihat yang mana? C ya. Benar ya? Saya pernah nyoba ini gitu. Nah, apalagi orang anten-anten data mesti sering pakai kayak ini yang ini. Ya. Kalau LAN biasanya orang-orang tak lihat rata-rata 90% lebih. Saiki gitu ya. Masih menggunakan ini. Oke? Mas, ini tokondi, ini sejarahnya panjang ini ya. Ada ini berkaitan dengan host jumlah dari yang kita kasihkan. Jadi ada maksimalnya. Kalau pakai C berapa, kalau B berapa, A berapa. Maksudnya apa? Alamat yang kita sambungkan tuh. Jadi kapan ketika kita harus pakai C, kapan harus B, kapan ke A, itu lihat yang mau kita sambungkan tuh berapa ribu. Nanti kalau udah ngomong tentang konsep smart city, ya. Jadi sekarang udah pakai CCTV. Jadi bukannya komputer teman-teman ya. Ada yang namanya IP phone, telepon yang udah menggunakan IP address. Belum lagi yang pakai WiFi, hotspot. Ya, seperti itu. Jadi kapan ketika ini ya? Lihat kebu dua coba. Dua enggak materi ini. Streaming. Oke, tadi. Ya, sudah. PP ini. Nah ini. Nah, ini anak informatika belajar ini. Ya, aku juga pernah ngeluh perkara ini ya. 00111000. Itu ngeluh sih aku. Ya. Untung pelajaran ini oleh A. Yo lumayan ya, nek Pak aku gitu oleh A. Kocok-kocok pun sing oleh D, sing E ngono ya. Gitu. Ya, ini ya maksudnya. Ini di balik angka-angka ini ada namanya biner. Wes enggak usah dibahas iki kok perlu. Ya, kelas A itu gini teman-teman ya. Ini jumlah host yang kita gabungkan itu maksimal 16.777.216 host. Host itu barang yang harus kita konekkan. Mulai dari CCTV, HP, jumlahnya adalah 16 juta. Sorry. Kalau kita pakai kelas A, yang depannya apa? Tadi kelas A pakai apa? Kodenya 10 ya. Coba. Nah, ya, 10 ini siapa? Ya ini tadi. Bisa dari berapa? Ini 0 sampai 255. Oke. B. C. Kalau B jumlahnya sedikit 65.536 klien host macam-macam. Kalau C ini nggak kewalik kan ya.
Oke. Nah, ini rangkumannya ini. Kapan ketika mau pakai ya, aku yang konek lo pirang ewu perangkat. Misalnya kalau ada job yang gue kota ini, Mas, kelurahan Sumbang, urip, kono nopain, IP itu dewe. Kira-kira di potensi yang cukup untuk menampung sekian, menggunakan teknologi mana nanti juga ada kaitan dengan seni IP addressing terus connect satu yang lainnya. Mau pakai yang mana? Lihat kebutuhan. Yang umumnya adalah pakai yang ini. Ya. Yang buat latihan-latihan teman-teman tuh. Ruangan ini juga banyak. Saya pakai ini. Saya juga pernah pakai yang 10. Ini pernah pakai untuk praktek interfacing. Langsung nyambung itu. Oke. Kita hari ini coba praktek gunakan yang C ya. AC ya. 192, 168, 00 sampai 255. Maksimum ini ya 255. Berarti 0 yang kita isi 1 boleh nggak? Boleh. 1 sampai 25. Nah, ya. 0-nya dihitung. Oke, intinya jangan pakai 254, jangan pakai 1. Biasanya itu dipakai alatnya sebenarnya. Wes. Kelas A basicnya IP-nya 10.x.x.x. Subnet mask nanti akan tahu. Kelas B basicnya 172.16.00 sampai 255. Kelas C 192.168. Biasanya diotak-atik 2 ini. Ini sama ini. Ini boleh kamu isi 1, 2, 3 silakan. Perjanjian web adminnya. Oke. Kita praktek nanti pakai MC ya. Jadi yang kita otak-atik cuma 2 ini aja. Ini sama ini ya. 192.168. Nah, di mana kita meletakkan addressing itu? Kalau yang pakai Windows XP, perhatikan ya. Yang pakai Windows XP, di luar saya ada yang masih XP ya. Kamu lihat di sini ada lambang ini ya. Kalau tampil, kalau nggak tampil kamu sudah start. Kontrol panel sama di Windows 7 juga sama ya. Coba dibuka yang pakai Windows 7 laptopnya. Yang pakai laptop, kalau yang pakai komputer, ya. Ini cara yang paling umum di tutorial. Start, kontrol panel, ambil yang ini udah. Kalau Windows 7 sama ya. Start. Kontrol panel. Cari tulisannya kalau di Windows 7 itu Network and Sharing Center. Ketemu nggak? Windows 7. Kalau Windows XP cari Network Connection. Ini. Ketemu? Udah? Kalau ketemu Network and Sharing Center Windows 7, beda mas, beda menunya aja, intinya sama ya. Network connection, nah ini ya, nanti tampil local area connection. Kalau nanti connect, lambangnya kayak gini ya, ada nyala dulu ya. Oke, sekarang kita coba praktek IP addressing. Ngitung begini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wes, ada bebas. Ini sampai sini ngikuti? Oke, klik kanan. Kalau yang di Windows 7 muncul apa di situ? View your basic network information ya. Kemudian Windows 7 di laptop. Rakit nyala ya. Oke. Nanti tak tunjukkan apa. Oke, di sini klik kanan,
Oke. Properties. Oke. Ada teknologi IP address IPv4, ada teknologi IPv6. Itu bedanya apa? Kalau IPv6 lebih banyak. Sekarang sedang dan sudah berkembang, tapi masih jarang yang pakai. Jarang. Nah, kamu lihat, ini nama perangkatnya, networknya LAN. Alatnya tadi mau LAN card tadi ya. LAN cardnya. Kalau mau install ngiling-ngiling, mereknya Oppo. Kadang-kadang lagi install laptop, drivernya nggak masuk, berarti di situ. Ngiling-ngiling, misalnya Realtek, ya boleh driver tuh software untuk mengaktifkan hardware-nya. Kalau itu Realtek berarti harus pakai Realtek ya. Ini Linux, dolananmu. Ya. Sekarang cari namanya IPv4. Internet Protocol TCP IP. Kalau di Windows 7 itu IPv4 biasanya. Oke. Klik di sini properties. Ini loh, internet properties, kalau diklik, properties diklik. Nah, kalau gini modelnya saya buat open atau automatic. Dari mana yang beli? Adalah Switch hub ya yang memberikan kamu. Nah, misalnya saya di sini ini basis utama. Nah, kita pakai kelas C 192 berapa? 168. Gila-gila ya. 168. Oke. Kita buat basis 1 karena nanti internetku juga basisnya 1. Boleh kursi nggak kurang? Saya batasi ya, teman-teman silakan ubah. Mulai angka 21 sampai 50. Silakan pilih belakangnya ini ya. Pilih seneng angka berapa? Mulai 21 pokoknya. Saya pakai 20. Oke. Terus bawahnya subnet mask otomatis. Biasanya 255 enggak usah ditatik. Wis itu aja bawahnya ya. Kalau yang 10 nanti biasanya 255 000. Nah, default gateway. Sekarang tak terangkan apa itu gateway. Artinya gerbang ya. Jadi kalau kamu mau mengakses internet, kayak tadi kasusnya ya, dia langganannya Telkom. Ya. Rata-rata modemnya Telkom itu menggunakan IP address. Jadi modem punya IP ya. Berapa? 192.168.1.1. Ya pakai gini. Gecekal. Gateway. Oke. Saya kasih ini ya teman-teman, silakan pilih mulai 21 sampai 50. Ya. Jangan sama. Jadi kalau misalnya dua surat namanya beda, alamatnya sama, nanti sing untung satu orang. Itu kalau di praktek tak pol, tapi kalau di komputer nggak mungkin ada nama sama. Soalnya nanti akan jadi coba kalau yang nyoba itu silakan coba. Iya. Oke. Streaming. Itu kayak gini.
jeruk kursine deh. Ini lo rondok dhuwur. Sip. Udah wes nemu semua ya. Sampai pilih rentang antara 21 sampai 50. Bebas. Pilih angka yang ini belakangnya aja ini. Ini sampai boleh ganti 1 sampai 255. Sorry 255 sampai 254. Iya, ini jarang orang otak ini paling mentok sekitar 100. Ini sampai 20. Sekarang di code gateway, misalnya kamu pengen nyambung ke internetnya ini juga bisa diisi dengan server. Nanti counter server IP addressnya berapa? Itu tergantung adminnya, ya adminnya. Sekarang DNS. Nah ini DNS server tanggal 20 Mei kemarin ya itu satu Indonesia Timur internetnya down saya jenenge planet hotspot bunguk-bunguk ya Bang Tata laporan nol kan aku nggak ngerti ternyata itu ada trouble kabel optiknya Telkom itu ada yang putus. Nah, sejak saat itu DNS itu domain name server. Itu biasa disediakan oleh penyedia layanan internet ISP. Ya. Nah, itu berapa, Mas? Nah, itu ya. ISP. Telkom banyak ISP-nya. Kemarin ada saran, cuma aku lali piro IP ini. Biasanya ini dikasih 202 134 110. Ini dari mana Mas? Ini dari Telkom. Ya. 202 134 0. Nah. Ini banyak daftar domain, daftar DNS di dunia itu banyak sekali. Yang umum teman-teman biasanya menggunakan DNS-nya Google, ya. Yang ini loh. Berapa? Yang tahu? Nah, itu ya. Ini yang umum DNS-nya Google. Ya sama nggak yakin ya pakai ini. Oke. Ini biasanya bawahnya juga. Alternatif ini boleh diisi boleh enggak ya. Oke. Nah ini yang penting tugasnya relawan TK ini ya. Ini biasa yang akal-akalannya Caca ini. Untuk memproteksi internet ya. Walaupun toh banyak trik untuk melewatinya ya. Kita gunakan DNS-nya Nawala. Itu tujuannya Pak internet sehat Pak. Nah, buka-buka situs sing asik in the hoy itu langsung diblokir. In the hoy. Ya. Saudaranya. Ya. Nah, kalau pengen internet sehat, settinglah sebagai admin ya di servernya maupun di modem. Kalau modem otomatis biasanya. Itu pakai DNS-nya Nawala. Berapa? Mestinya apa sing cracker itu mestinya ya. Nah, DNS Nawala. Ya, di sini inilah sistem keamanan kita bangun yang paling sederhana.
180, 131, 144, 144. Nawala itu apa? Baca sendiri. Nawala itu proyek pemerintah untuk semacam komunitas itu guys, untuk mengantisipasi satu website yang berbau sara, judi, pornografi, dan hal-hal yang dilarang lainnya di negara kita. Pasanglah ini. Kamu kadang baca tutorial kok di internet bagaimana membuka website yang diblokir oleh Nawala. Nawala di wiki. Nawala itu ini. Ya, biasanya kamu suruh ganti dengan contoh di internet. 888 8884 itu punyanya Google. Sama biasanya Yahoo. Kenapa kok di situ? Karena Google internasional. Biasanya minim, tapi sekarang semua sudah diblok. Itu berkembang terus. Kalau ada yang lapor, misalnya menu website dilaporkan ke Nawala, terus sampean ikut membantu sumbangsi internet positif. Nah ini caranya ya, kalau jadi admin, nah, misalnya wongnya rada ruwet, senengane buka sing aneh-aneh, ono sing pesen mas, ora ojo oleh mas buka ini. Ya setting lah ini di modem maupun di di komputernya. Namanya DNS Nawala. Monggo. Di belakang masih gitu. Yes, paham? Kalau sudah di oke, paham ya? Oke. Terus. Sekarang kita testing bagi komputer saja ya. Komputer aja tes koneksinya. Kalau yang laptop belum koneksi, soalnya belum ada kabel. Nanti tapi kita pakai Bang Tata pakai wifi ya. Oke. Gantian Bang Tata ya di sini ya. Silakan ya. Oke, puaskan dulu lah. Cok dulu Bang. Oke, sekarang kita tes koneksinya. Saya pengen tahu. Ayo caranya kita ping ya. Ping itu untuk koneksi nyambung atau pindah secara software ya. Start, klik run, atau ketik ada di search run gitu aja ya. Atau pakai lambang Windows R itu run. Oke. Ketik misalnya CMD aja dulu ya. Ya, CMD. Masuk ke DOS ini. Oke. Coba komputer mana ya? Nah, Mas. Berapa alamatnya, Mas? 192 168 nomornya 40. Oke. 14. 192.168.1/40. Nah, kalau biar bisa jalan terus, teman-teman harus pakai maintain ya. Jadi tambahin min T. Ini biar laporannya terus. Statusnya Bang Tata di Facebooknya itu. Pamer koneksi gitu ya. Bagus kan? Gitu ya. Nah ini. Kalau TTL-nya ada angkanya itu berapa berarti udah nyambung. Punya wes tak tes mas, biar wes melekan ngetes iki aku ya. Cuma prakteknya nanti kayak gitu. Jadi kan sudah terpasang semua itu tinggal sana. Nah itu berarti udah nyambung. Lama. Kok sekali kalau 0 atau RTO nulisnya RTO gitu ya. Itu berarti nggak nyambung atau koneksinya nggak stabil. Biasanya cek sama kabelnya, sama cek kabel. Terus bener nggak mancap tadi pengkabelannya itu.
Misalnya sampai suruh ngecek di lab, Mas ini kok internetnya nyambung nggak? Pertama tesnya ini secara software. Saya lihat IP-nya, caranya gimana? Kalau pengen tahu IP sendiri, ya, saya yakin ada yang bisa ini. Apa perintahnya? IP ya. Mau ini. Jalan gitu. Oke. Itu ada tab. Nah ini ya, itu detail milik kita ya, detail milik kita. Ini juga butuh ya, tadi saya menerangno mic ya, kok nanti aja biar berikutnya. Itu ya, ini laporannya ini. IP address 120, ini tadi subnetnya, terus ini defaultnya, ini DNS-nya. Ini kalau ngecek punya kita. Itu berguna ketika apa? Ketika kita pakai Optane, otomatis tadi loh ya. Seperti itu. Nah, itu untuk mengetahui, itu berlaku juga untuk WiFi. WiFi juga bisa seperti itu. Coba ya saya connect WiFi di tes, dapat IP berapa? Yang dapat WiFi, yang tadi koneksinya pakai WiFi, addressnya berapa? Guys, satu ya itu ya, itu ngecek IP kita ya. Itu bedanya pakai search all atau enggak. Ini berguna setting MAC address itu biasanya sama ya. Kalau di komputer itu setiap komputer punya MAC address. Itu kaitannya nanti dengan pengaturan router, security, memblok itu MAC address. Jadi selain IP, LAN itu punya namanya MAC address. Ini yang tadi tuh, yang atas 00 E0 4G. Ini kalau bisnis token namanya apa? PPOB. Bayar listrik apa tanyain gitu. MAC addressnya apa mas? Itu kaitan dengan security. Lek gak ono iki nih gampang dibobol. Moro-moro perusahaan tag saldo nih. Itu biasa pakai security-nya MAC address. Token-token tuh termasuk ATM itu pakai MAC address. Oke. Sampai sini bingung nggak? Ini tujuannya apa sih tadi? Tujuannya kita memberi alamat ke setiap alat yang mau kita setting biar data yang mau kita kirim itu tersampaikan, bisa saling connect setelah kita pengkabelan tadi. Ini kalau udah gini gimana? Ya udah itu nyambung, tinggal kita mau ngapain? Berbagi koneksi internet ya tadi sudah langsung ya. Mas, aku pengen bangun LAN, tapi kalau internetnya iso atau ora? Bisa. Jadi misalnya ada sekolahnya nih gone non speedy, dia masih belum punya internet. Sik mas, duitnya rung enek. Tapi pengen memanfaatkan jaringan untuk yang lain, contoh untuk transfer data. Ya. Transfer data. Satu, yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan jaringan biar saling bertukar data. Jadi nggak perlu sampai komputer sana ngopi ke saya bawa flash, sebenarnya nggak usah, langsung kopi dari situ bisa. Nah itu pemanfaatan satu untuk transfer data. Misalnya di sekolah, lab komputer di lantai 1, bukan guru lantai 2. Jadi misalnya guru di lantai 2 mau ngopi data di lantai 1, nggak perlu pusing-pusing turun bawa flash ke atas.
Itu kalau kita sudah memanfaatkan jaringan. Itu sangat sedikit sekali orang-orang memanfaatkan itu. Saya sering ke kantor kecamatan, ke kantor pemerintah, itu yang umum itu saya nganggo flash, jadi sembuh perkara ora dunung piye, atau adminnya yang nggak memberitahu, kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau udah menerapkan IT yang benar enak, contoh, ya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah memberi nama komputer, terus kita harus memberikan nama grup. Like Facebook, kemudian grup misalnya relawan TK, berarti yang masuk di situ adalah semua yang penggiat TK. Kalau di komputer, ya perhatikan contohnya, ini ya, ini nanti seninya antara Windows XP, Windows 7, Windows 8 itu beda settingannya. Ya. Lumayan, aku juga sempat ngeluh tapi akhirnya ketemu. Pokoknya angger gak gelem turu ngono ketemu. Itu solusinya awal itu. Oke. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan sharing file di jaringan? Satu. Yang harus kita lakukan adalah memberikan nama grup dulu ya. Setelah IP address sudah diatur, terserah setting IP dulu atau memberikan nama grup dulu, terserah sampean adminnya. Di sini caranya ya. Kalau lihat My Computer atau di Explore, cari di Explore, teman-teman. Di My Computer klik kanan, Property. Kalau di Windows 7, ya. Windows 7, Explore lagi, di komputer klik kanan, Windows 8 juga sama. Udah? Di sini properti ya. Beda tampilannya, maknanya sama. Nah, kalau di Windows 7 kamu cari di Advanced System Setting. Ketemu? Setelah klik kanan. Halo? Halo, saya perhatian aku. Apa? (2008) bos saya tahu ya deh. Panduan kuning gue website. Aku cek nerangno dhisik kok. Bentar. Ya, kalau Windows XP ini kita lihat di komputer name. Kalau di Windows 7 sampai cek di komputer name menunya sudah ketemu Windows 7. Nanti kita tes salah satu laptopnya. Oke? Komputer name ketemu. Nah, di sini sudah tak kasih nama trainer. Nah, yang penting di sini biar enak ngeceknya admin, misalnya di lab di komputer TU dikasih nama TU1, TU2. Jadi kalau ada error ngeceknya dari, apalagi kalau udah pakai remote jarak jauh itu enak. Mas, saya TU1 gak kena internet, misalnya saya nyambung internet tapi ternyata ada error software gitu ya. Bisa tahu, dicek ini penamaannya ini. Kasih nama, jadi misalnya laptopmu kasih nama apa di situ, bebas gitu ya. Terus work group, nah grup biar satu grup komputer nanti sharingnya biar satu grup dikasih nama. Kalau punya ruangan saya ini tak kasih nama BLC. Coba kita rubah ya. Cara rubahnya. Kalau di Windows 7 tinggal change sama ya, change. Ya. Ini tak rubah, bukan trainer tapi tak kasih nama Sheila. Kalau ini workgroupnya di laptop apa? Workgroup ya. Di laptopmu apa? Workgroup. Nah itu rubahan. Kasih nama semenganmu ya. Misalnya nyeting di SMK Ngiwut ya kayak jenenge SMK Ngiwut ya. Kalau sini coba kita buat file workgroupnya kita buat artik BJN. Sudah? Artik BJN sudah?
Oke? Oke. Oke, deh. Nah, welcome to the Arctic BJN Work Group. Berarti sudah? Oke. Oke. Kalau tidak restart lah. Ya, kita restart sekarang. Itu ya. Oke, restart. Nanti kita cek siapa yang udah connect dalam satu grup. Kita akan lihat. Semua software Pak OS, baik Linux, Windows, Macintosh itu intinya sama, cuma letaknya aja yang beda-beda. Prinsipnya udah setting network connection, itu cari aja. Oke, restart, semua restart. Nanti kita akan lihat. Laptop satu mau tak tes, silakan pakai kabel ini yang panjang. Coba sampai kita pakai kabel dulu. Habis ini Bang Tata akan non kabel. Ini. Oke ya. Lainnya ready ya? Kita konekkan. Saya juga Rizky. Oke, pastikan di sini nggak ada tulisannya konflik, IP address konflik. Coba salah satu nomornya berapa? C. Sampai berapa Mas? 40 ya. Bang Tata tadi ngomong konflik itu apa toh? Ya, kita lihat. Ini ya. Saya rename. Nah ini tak kasih 40 ya. Saya oke. Nah ini Mas. Ya podo kalau nomor HP, gak mungkin nomor HP podo. Pin yo diacak. Kira-kira ae kan sing podo. Bahaya itu ya. The static IP address that was just configured is already in use on the network. Nah, please reconfigure a different IP address maksudnya. Le, besok sing nggo kuwi gentiyen ngono lho. Bahasane kene ngono ya. Aja kok gawe. Jadi, ya rentangnya cari mulai dari 10 lah sampai 254. Tadi kami tak batasi, sekarang diisi mulai 21 sampai 50. Nah, kalau gini gimana? Ya misalnya tak rubah ke berapa? Contoh, tadi saya punya 20. Coba tak rubah ke 200. Belum toh lah. Nah, kan gak nyocok toh? Nek lo nyocok berarti ono sing salah ngono. Padha karo dhewe lek awake kleru, wong tuane kene tet. Nah, diterima ae, berarti ono sing salah. Connect Pak. Nah, sekarang kita tes. Ngeceknya gimana Mas kalau sudah satu jaringan, satu grup? Ya kita cek di network connection-nya. Di explore aja. Nanti kelihatan tuh. Explore. Oke ya. Di sini my network place. Oke. Explore. Ya, explore entire
Habis ini saya praktekkan di Windows 7 ya. Nanti kelihatan yang satu jaringan dengan tidak itu kelihatan. Nah ini kan, sekarang kita namakan workgroupnya apa tadi? RT BJN. Siapa saja yang on di RT BJN ini? Nah, kita buka, nanti kelihatan. Namanya terserah tadi mau kasih nama apa bebas. Tak kasih suruh bebas ya. Yang lama tak kasih BLC 1, 2, 3, 4 sampai 9 bisa. Nah, kita lihat di sini. Sampai berapa? Dia sedang baca. Ini tergantung settingan jaringannya. Kalau sudah biasa di-share, cepat bacanya. Tapi kalau nggak pernah di-share, itu bacanya lama banget. Ada yang udah ketemu? Udah. Siapa aja yang udah on? Coba yang lain sudah ketemu? Siapa aja yang on? Ada berapa komputer di situ? 6. Ada berapa mas? 6 ya. 6 ya. BLC 03 berapa? Bunga, Sela, punya aku udah ketemu ya. Sugeng, nah itu berarti sudah. Nih ya. Nah ini kalau udah gini gimana mas? Ini settingannya aja. Jangan lupa kalau sharing ya, firewallnya dimatikan ya. Gimana caranya? Kalau diklik gini ya, jadi ini Windows XP ya. Nah, ini ya, dimatikan off firewall. Oke, itu yang lain udah ketemu berapa? Habis tak praktekkan di 7. Belum. IP-nya benar. Ini kini betul kan? Ketemu piro? Selima kan cuman ini kan laptop kok. Oh beda. Iku nggone Caca kuwi. Ya sing laptop, sing urip laptop. Ya tuh ketemu. Untuk siapa aja ya. Kita pakai yang kabel untuk ya. Ini kabel. Ini. Oke. Nah, ini tadi yang statik. Yang dinamis. Dinamis itu di auto ya. Jadi saya auto gini, ini auto, ini oke. Nah, nanti otomatis switch akan mencarikan alamat yang sesuai dengan ini, dengan kuota. Ini, mas, kapan kita ketika pakai dinamis yang otomatis tadi, kapan kita pakai IP? Kalau di situ kira-kira kan bingung ngatur ya, sak durunge ono sing nyeting yo, bukan sampean, jadi auto saja. Ya. Misalnya suruh benerin jaringan yang sudah ada. Sampai bingung ini nganggo IP apa? Pakai yang auto saja, itu lebih simpel. Tapi kadang-kadang kalau Windows-nya 7 itu sering crash auto itu. Memang lebih bagus kalau kita ngasih alamatnya. Itu. Nah, pastikan udah nggak ada nyari gitu ya. So,
Saya dapat IP berapa? Nggak tahu, ya dicek aja tadi itu ya. Nah, saya dapat IP nomor berapa itu? 37. Itu saya nggak kasih mereka yang memberikan switchnya. Jadi teman-teman tinggal mau milih yang pakai IP atau tidak, itu terserah ya. Terserah sampai. Oke, itu baru grup. Sekarang mau sharing di apa? Berbagi file. Misalnya satu file, silakan sampean buat file sembarang di G atau apa aja, bebas. Cari file di G ya. Ini yang agak sedikit susah itu setting di Windows 7, 8 sama Windows 10. Ya. Itu settingnya ada dikit beda. Cuma masalah security saja. Coba. Yang pertama kali coba saya mau praktekkan di Windows 7 ya. Windows 7. SP kan sudah jarang pakai ya, hanya beberapa kan Windows 7 saja. Teman-teman lihat untuk Windows 7 settingannya ada sedikit perubahan di security aja, security. Oke, saya disable dulu videonya. Nah, wifi saya tak disable dulu ya. Kita langsung pelan. Bantu ini ya. Ini. Oke, biasanya kalau 7 seperti ini ya. Nah ini ada pentung, berarti butuh kita setting sedikit. Menunya macam-macam ya, teman-teman bisa langsung dari sini klik kanan, Open Network Sharing Center boleh, mulainya dari sini atau dari Start, Control Panel tadi ya. Terus silakan cari yang namanya Network ya. Kalau tampilannya gak kayak gini ya berarti yang ini. Nah kalau kayak gini ya, rubahlah ke apa? Small icon. Terus jangan lupa UAC-nya ya. Pernah dengar kan ya? Kemarin juga saya terangkan. UAC-nya kalau buat jaringan jangan di restricted tapi turunkan. Di sini tempatnya. User account Windows 7 nih ya. UAC itu apa itu? Change user account control setting. User account control setting. Itu diturunkan. Mentok. Ini loh. Sampai nih gini ya. Sampai nanti di sini agak nyocok nih laptopnya nanti. Jalur iki, jalur iko nyocok. Enggak seneng, mungkin kalau napuk ya nyocok diri ya. Itu turunkan pol misal ya. Kalau untuk buat jaringan. Turunkan. Nanti di oke kalau tak restart ya.
Setelah itu matikan firewall. Firewallnya mana mas? Ya di sini. Kamu lihat, klik kanan ya. Network and sharing center. Di situ ada cari Windows firewall. Yang ini. Oke? Nah ini. Cari menu turn Windows firewall on off. Mana? Ini loh. Ya. Nah ini usahakan paten kabeh. Ya. Off 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 off. Nah. Tulisannya not recommended, tak apa-apa. Oke. Oke ya. Terus tadi merubah apa namanya? Username sama grupnya di mana? Ya, kita tinggal cari di control panel ya. Sistem. Ini. Nah, mana tadi menunya? Ini. Advance, computer name. Coba saya ganti change. Ini Toshiba B. Lihat aja. Workgroupnya kita ganti dengan nama apa? RT BJN. Biar apa? Biar nanti jaringannya jadi satu. Namanya jaringan RT. Nama ini boleh bebas ya. Sampai tentukan sendiri, misalnya kamu nyeting di sekolah SMP benar. Jangan panjang-panjang. Ya. Terus oke. Biasanya minta restart. Nah, gini. Oke. Terus restart nanti dulu. Ini langkah-langkah sharing di Windows 7 ya. Tadi pertama apa? Matikan apa? UAC-nya, turunkan. Ya, user account, control settingnya paling mentok di bawah. Yang kedua apa? Matikan firewall. Yang ketiga, setting sistemnya ini. Perhatikan. Di sini lagi, klik kanan. Oke. Open Network Sharing Center. Kemudian buka Change Advanced Sharing Setting. Ini ya, change. Nah, oke. Ada dua menu biasanya. Ada home sama public. Oke, ini kaitan nanti dengan printer macam-macam juga. Nah, home. Kamu klik ini home dulu ya. Ini di main, klik ini home. Ada dua jenis jaringan. Home or work atau public. Sampai klik ini. Oke ya. Yang pertama, turn on network discovery. Itu jangan di turn off. Artinya apa itu? Nyalakan fitur pencarian atau penemuan jaringan network. Itu nyalakan, turn on ya. Yang kedua, file and printer sharing. Ini kalau kita nanti mau nyaring file sama printer, pastikan turn on. Nyala ya, jangan dimatikan. Berikutnya public folder sharing. Kalau ini boleh dinyalakan, boleh dimatikan. Ya, turn on aja. Oke. Berikutnya, ini gak usah media streaming, langsung di bawah. Nah, ini file sharing connection ya ini. Jadi teman-teman boleh apa ya? Ini ya. Use 128 bit ya. Encryption to have protect. Nih, kalau misalnya dinyalakan nanti pakai ini, tinggal settingannya. Ini biarin aja. Yang penting ini. Kalau ini sampai turn on nanti minta password. Paham? Passwordnya kalau milih ini pakai 12 bit. Kalau milih ini pakai 40 atau 56 bit. Tapi kalau ini dimatikan, ini enggak berlaku. Paham? Jadi begitu koneksi minta password. Itu kalau ini turn on. Nah, itu terserah sampean. Begitu mau nyambung minta password, berarti sampean pakai turn
on. Tapi matikan aja coba sekarang. Turn on. Terus bawa lagi. Ingat-ingat yang kudu nyala sing di, sing mati sing di. Selanjutnya public. Kalau tadi home, sekarang public. Di main. Oke. Ini ya, sama seperti tadi. Menunya sama. Kemudian diapakan? Save change. Oke, sudah. Selanjutnya jangan lupa tadi di restart ya. Harus restart biar sistemnya itu terbaca dengan sempurna. Ini baru di Windows, belum lagi di Linux nanti ya. Kalau yang pakai Mac ya nanti belum lagi pakai router boot, yang pakai Mikrotik, ada yang pakai Tulir OS, itu beda-beda. Jadi seninya di situ, orang network di situ. Ini baru kabel ya, nanti jangan kabel di mana? Nah itu nanti ya. Oke. Habis ini kita akan praktek langsung tentang sharing file ya. Caranya gimana? Di Windows XP enak, tinggal property share langsung bisa dibaca. Tapi Windows 7 nggak mau dia, harus disetting dulu. Itu bedanya. Termasuk yang tes kemarin di Windows 8 maupun di Windows 8.1. Caranya itu ada sedikit harus dirubah, security-nya itu. Itu yang membedakan XP dan 7. Ternyata saya baca kemarin di Detik, ATM itu masih menggunakan Windows XP. Pernah baca? ATM kita itu security-nya XP. XP di security-nya lemah. Iya. Jadi itu banyak bugs-nya di XP itu, cuma enak. Itu aja. Oke. Ini internetnya masih belum nyambung. Dia minta IP biasanya. Ini kan auto. Ngeset di mana? Kalau di 7 bisa langsung dari sini ya teman-teman. Ini open network. Di sini bicara cepat aja. Properties. Nah ini beda di 7 itu di sini. Nah ada di 7 itu ada IPv6 sama IPv4. Yang ini aja dulu. Nah, ini kan oktet. Kalau kita mau ngasih tadi berapa? 192 168 1 IP coba 51. Ini biarin 192 168 1. Ini modem saya. Coba pakai berapa? Oke. Oke ya. Ini kalau nggak ada pentung, berarti internet sudah bisa akses ya. Nah sekarang mau kita praktekkan, sampai mau copy saya file dari masing-masing komputer yang terhubung kabel ya, atau laptop terhubung kabel. Share-nya gimana? Contoh ini data siapa ini? Nah ini background misalnya. Ya ini background. Kita mau share file background ini sehingga kamu bisa ngopi dari sana, nggak perlu flash disk. Ya, caranya gimana? Yang pertama kali adalah harus kita buka security-nya. Kalau di XP gampang. Kalau XP gini aja. Ini mau kita share ya. Klik kanan. Ya.
Ini ada share with. Nah ini tinggal ini ya. Tapi kalau di Seven jangan langsung gini, nggak kebaca. Caranya gimana? Langsung kasih drag-nya dulu ya. Klik kanan di sini. Ingat-ingat yang mau di share itu drag D apa E ya. Itu di klik kanan, sampai properties. Oke. Kalau di Seven mau share D langsung sharing. Tapi kalau di di SP ini langsung di share bisa. Tapi kalau di Seven manfaatkan ini dulu, security-nya. Diklik. Oke. Sudah ya. Selanjutnya coba kita edit. Nah. Saya ulangi ya. Edit. Oke. Selanjutnya add. Ngikutin enggak? Lanjut. Wah, iya oke. Kalau ada yang bingung gitu ya. Dari wajahnya itu karepe piye Mas ya. Karepe iki arep nyering. Sampai tadi misalnya menerapkan jaringan tuh copy file. Jadi langsung auto flash disk gitu. Kantor Atan di bawah misalnya yang lantai cedak, lantai 10 lantai 1. Mosok munggah lift, modul lift. Entek waktu nih jalan. Silakan sekali lagi cara servernya, klik kanan, properties, security, oke, edit, oke, add. Nah, begitu add, siapa yang boleh akses? Kita klik advance. Ya, cari find now. Nah, cari everyone, ada nggak? Nah, ini jika semua orang yang boleh akses. Kita pakai everyone aja. Ya, ini nggak security, nggak bank, beda ya. Kalau sudah ngomong bank itu expert. Nah, oke. Ini tentang aja semua. Full control itu artinya semua boleh diedit, nge-gen, ya. Modify, bisa merubah, misalnya ada buat karena mau atik dari jauh, itu bisa, ya. Read and execute, jadi dia hanya bisa membaca dan misalnya ngopi aja. Hanya read, mau contoh, ramai ngedit, itu ya, maksudnya itu. Kemudian di apply. Ya, tunggu. Ini kita setting D semua. Jangan lupa di OK. Kok cancel ya. Ini ya, tinggal teman-teman find now everyone. Oke. Ini tentang semua, oke. Nah, selanjutnya share-nya. Kita share background. Nah, klik kanan. Ya, share property lagi. Nah, cari sharing. Nah, share langsung boleh. Ini juga boleh. Share. Nah, tuh. Coba lakukan. Salah, tuh. Sharing, advance sharing ya, jangan lupa. Ini ada batasannya berapa orang. Ini permissionnya di setting juga ya. Everyone, jangan lupa. Di OK. Coba di search teman-teman, ketemu nggak? Irfan PC support. Ini yang sudah masuk satu jaringan. Komputernya siapa aja? Ada Bunga, ada Sugeng, ya. Ada BLC, Stella, ya. Ini teman-teman
yang sudah masuk jaringan RT BCN. Coba kamu coba buka di file ini, buka Toshiba B, buka. Ada mas, background, ya wes itu ya, berhasil, udah berhasil. Yang lain gimana? Oke, itu tinggal copy. Jadi nggak perlu otong-otong belajar. Iya kalau deket gini enak. Nah misalnya lantai 3, lantai 1, kelas 10, kelas 9 yang jauh. Itu enaknya, tinggal di share. Kalau di server biasanya untuk simpan pusat data. Oke? Oke, save ya. Oke, sementara itu dulu Mbak Tata. Silakan Mbak Tata. Iya, ya, silakan. Ini tentang Mas Tata. Yang mau tanyakan diskusi langsung ya Mas. Ada kok terus virtual nih. Dari kok terus masuk. Iya jelas Mas, jelas itu. Jangan kayak dulu, maaf. Ini cerita nyata ya. Di kota Probolinggo. Iya. Kota Probolinggo kerjanya kayak Mas Tata, temenku. Ya setting antar kecamatan, antar kelurahan online. Kan jenenge wong dinas kan gak ada yang pintar dan enggak ya kan? Masalah sharing itu. Ternyata itu abang itu kasubag itu pejabat. Bayangin itu teman dari Kominfo. Kan nggak ngerti kalau komputer share. Itu ada apa namanya surat cinta. Rame satu hari di kota Probolinggo itu. Gara-gara bahkan semua kota online waktu itu. Kurang A, kamu itu Pak Eki cinta-cintaan. Rame. Ada yang buat nggak sadar. Dia nyimpan di D, folder sharing umum. Jadi semua orang bisa lihat. Dibukain. Cie. Bayangkan pejabat cinta-cintaan gotong akeh. Itu juga bisa hati-hati kalau udah share gini nyimpen file aneh. Hati-hati ya. Seperti itu. Ya ada efeknya ada. Mas terus ya jelas. Begitu sampai duit germetan sitok langsung ber. Ya nanti kaitin dengan security dan nanti juga kalau pakai Windows dari Linux sambil ya buka aja salam. Nah, ya. Yang apa aja lagi? Silakan. Bisa satu nanti printer nanti dilanjutkan saja. Printer. Bang Tata dulu deh. Biar nanti pakai WLAN sekalian. Gimana? Ada yang masih bingung? Kira-kira enak nggak pakai jaringan gitu? Enak, mesti cuma sayangnya kalau kantor sekolah itu jarang yang menerapkan. Padahal enak banget. Misalnya data center satu server di kantor. Guru-guru mau ngajar pakai wifi, mau ambil file sana dari ruang kelas bisa. Nah, misal itu kan data server ya. Jadi komputer servernya itu di backup biar ada yang nggak bisa diambil, itu bisa nggak? Ya bisa. Ya kan ada tadi. Seperti bisa baca atau bisa itu tadi kan full control. Full control kan artinya bisa ngedit. Bisa ngedit juga. Bisa ngedit. Disimpan situ. Itu kalau full control kan ada read and write. Ya baca dan nulis itu full control biasanya. Nah, tapi yang jarang lagi sama prosesnya kayak printer ya. Ini yang jarang juga. Ternyata kantor tuh gak hemat biaya. Caranya sharing sama printer ya. Kamu dia gimana? Mestinya kantor berapa? Satu orang punya 10 karyawan. Printernya satu aja. Ya. Laserjet saran jangan injek, bar injek. Ya. Laserjet itu pakai serbu. Itu untuk sharing. Sarannya itu. Kalau injek, DWNR ini di sharing. Kalau sing print masuk Serang cek sharing satu di satu komputer di tengah. Pak Iku butuh surat kan ireng putih tok ya Mas. Nah kalau temen-temen itu buat surat print satu dari mana-mana bisa tinggal ambil. Itu udah tak terapkan di beberapa kantor di seluruh. Enak bisa. Butuh A3 printnya sana. Butuh A4 printnya ini. Gak usah banyak-banyak. Cuma merawat 1-2 printer. Sekarang enggak, modelnya serombong. Komputer 10 printer sitok ABS. Itu gak hemat. Gak hemat. Iya kan? Kamu lihat printernya ning kantor-kantor sekolah itu. Komputer 10 printernya 5. Itu serombong pesuke gak ro ngedane.
Jadi sebenarnya bisa berhemat dengan menggunakan sistem sharing. Bisa dicoba. Oke, nanti sambil jalan diskusinya. Ini waktunya Bang Tata ini. Bang Tata kayak aku waktu kakek Bang gitu. Cara dasarnya gimana dasarnya? Saya sih ekspor sampai ini. Monggo. Tanya dulu Kak Sila. Iya. Ada flyover nggak? Hah? Flyover ada nggak? Flyover dalam. Ya ini mau melontar atau? Ada, permisi sih lah. Mau bangun jembatan. Tahun 2025 kapan kota Saya. Oh iya. Ya teman-teman lagi minum ambil loh, tak tolong. Ya. Saya pernah nonton konser Metallica, terus terang ya. Pernah nonton konser Metallica, tapi di YouTube. Setiap satu lagu selesai, apa yang dilakukan penonton? Tepuk tangan. Ya, karena kasih. Tapi kalau di Indonesia apa bedanya? Kalau sana orang luar tiap satu lagu tepuk tangan, sini tiap satu lagu air itu bedanya. Ya. Airnya mau dibagi. Ini yang orang ya. Ya, mohon maaf cuma nemu air ya. jadi kan sponsornya kopi Kopi TGP. kopi nah Jadi saya selain anak PA ya, komandan antena juga adalah seorang barista. Bukan di restoran tapi warung kopi kotok. Yang suka kopi kotok, tidak suka kopi instan, monggo datang ke warung saya. Itu Kak Ai, Kak Romata Sikin, Kak Kin, Kak Sela juga jasa kopi kotok. Di Banjarjo lokasinya ya. Terima kasih Kak Sela waktunya. Ini Kak Sela kakak ya. Kalau zaman saya STM dulu enggak, Kak itu panggilan dari Bangka. Jadi Iya, Mbak. Iya. enak zaman itu Bang Tata Jadi bawa bantuan kopi kotok ini Pak ya, jajan ya, monggo di share. Kalau Kak Sela sering folder, saya sering jajan. Monggo dibagi. biar rame. Cintai lingkungan ya, jadi nanti sampahnya bisa dibawa masing-masing. Karena tidak ada tempat sampah di sini. Yang sanggup berdiri dulu, monggo silakan stretching sebentar. Yang sanggup berdiri silakan. Kayaknya sih sanggup berdiri ya. Yang nggak sanggup berdiri bisa dari tempat duduk masing-masing. Minumnya kurang bukan? Iya. Minumnya kurang ya? Apa banyak? Kak Roman tadi kalau mau foto bilang ya. aku sari ngomong Iya, memang banyak momen. Banyak momen, apalagi jelang puasa itu banyak momen. Rasa lintas itu momen ya. Kilo saya. Ya baik, teman-teman sambil ngemil santai kita sharing bareng ya. Kalau tadi Kak Sela sudah menjelaskan tentang jaringan LAN yang menggunakan kabel. Kalau nanti saya akan berbagi ilmu soal
cara setting jaringan WLAN, wireless LAN. Ada yang sudah pernah setting access point? Setting radio wifi? Ada yang sudah? Ada yang sudah pernah lihat access point? Sudah pernah lihat? Kalau ada yang sudah pernah connect ke access point? Sering. Sering. Hampir tiap hari. Yang di belakang? Belum. Padahal sinyal lu kuat banget loh ya. Sinyal apa, Mbak? Ada deh. Ya, jadi nanti foto saya gue bikin modul cuma nanti kita langsung praktek ya. Ada access point yang saya bawa. Access point itu adalah perangkat untuk memancarkan sinyal. Memancarkan sinyal wifi. Memancarkan sinyal wifi atau wifi gitu ya istilah Bojonegoro. Kalau selama ini di Indonesia yang sering dipakai sinyal wifi itu adalah frekuensi 2,4 GHz. Kenapa 2,4? Karena yang bisa dideteksi oleh perangkat gadget yang kita miliki itu adalah untuk sinyal 2,4 GHz. Seperti ponsel, tab, laptop itu di frekuensi 2,4 GHz. Tapi ada juga di frekuensi 5,8 GHz. Itu juga dipakai oleh beberapa vendor wifi, internet service provider ya. Tapi itu tidak bisa didetek oleh gadget pada umumnya. HP nggak bisa detek, kecuali HP saya. Ini HP istimewa. Ini bisa dual band, bisa detek di frekuensi 2,4, bisa di 5,8. HP kalian saya yakin tidak ada. Ini mereknya Sampit brand 2. Jadi saya nggak boleh nyebut merek ya. Kenapa saya pakai merek Sampit ini? Jadi itu bisa dual band, bisa di 58, bisa di 24. Apa? Sampai. Ini kotak. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini ada merek TP-Link atau teman-teman biasa nyebutnya tempe. TP-Link ini yang tipenya TLWN 7510.